lucu banget nih orang nih gambarnya. Aduh, parah. Aduh, parah banget dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa bahaya lu. Siang-siang gini, sambet lu ntar. Ah elah, yang ada malah saya tanya gue sambit. Bujuk deh lu. Lu kalau udah kesambet aja tahu rasa lu. Ini kita ke masjidnya, kita sholat zuhur. Alah, males. Kagak sholat aja Allah sayang sama gua. Buktinya rezeki gua lancar. Gua dikasih sehat. Astagfirullahaladzim, lu kena istiraj lu ntar. Apa itu sih Raj? Beginilah video yang viral di dunia maya beberapa hari terakhir. 4 pria menggunakan seragam sekolah dasar itu berjoget di tengah jalan. Diketahui lokasi tersebut berada di perempatan Sarworini, Situbondo, Jawa Timur. Pemuda itu menari untuk konten YouTube-nya saat traffic light menunjukkan lampu merah. Goyangan TikTok itu pun menuai kecaman dari warga, mulai dari seragam SD dengan menggunakan rok, hingga aksi nekatnya yang membuat bahaya pengendara jalan. Mereka langsung dijemput oleh aparat kepolisian ke kantor unit Satlantas Polres Situbondo. Di hadapan polisi, pemuda asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso itu sempat bersih tegang. Mereka menganggap aksi jogetnya sebatas konten hiburan semata. ونوع يحصل للفجر والكفرة على مقتضى ما يريدون، وهذا يسمى استدراج. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومن ذلك ما يحصل للدجال استدراج. ولأجل ذلك تجد أن الدجال حينما يظهر يبدي كثيرا من هذه الخوارق حتى إلى حد أن يحيي الموتى، وهو كافر شرير خبيث دجال. بماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس؟ تعال بطاعة. انتبه أيها المريد، لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص، هذا مزلق خطير. هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب، يظلم بسببها القلب، تدمي القلب ظلمة. نظر عابد بني إسرائيل، رجل عبد الله ما عصاه قط سنوات طويلة، 500 سنة ما عصى الله قط. نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط. هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة، فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر. لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصي، لا يغفر الله لفلان أبدا، رأى نفسه أفضل منه بما عبادتك. العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا، هذا تكبر بعبادته. Iya tahu aja gitu. Bangga banget sih sama jabatan begitu sama netizen. Tanggung jawabnya berat. Gara-gara juga sih. Mana? Mana? Cek, iya, yakin nih kursi saya begini. Udah apa-apa deh kalau gini. Biar nggak ngantuk Pak Ustadz, biar nggak ngantuk. Muter dia, bukan apa-apa dia muter.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Senang banget hari ini kita bisa berjumpa lagi di Islam itu indah ya. Dan hari ini banyak pelajaran insya Allah yang kadang suka skip dari kita nih. Dan ternyata ini berbahaya banget nih ya. Kayak kita mungkin contoh banyak orang yang iri lihat keadaan orang lain. Kok enak ya, dia nggak sholat, nggak sedekah, nggak zakat. Tapi kok rezekinya lancar-lancar aja tuh. Badannya sehat-sehat aja tuh. Keluarganya kok bahagia-bahagia aja tuh. Kenapa sih? Kok saya yang rajin sholat, rajin ibadah, rezekinya begini. Terus sakit-sakitan melulu. Nah ini dia ya. Kita bahas sama-sama. Hati-hati nih. Kalau udah mulai berpikir seperti ini, jangan-jangan malah jadi jebakan buat diri kita. Loh kok jebakan? Nah kita bahas sama-sama aja deh. Langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah hati-hati. Jebakan itu bernama istidraj. Nah sebelum kita membahas dengan guru-guru kita tentang istidraj ini. Kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan ya. Parodi kenikmatan istidraj. Ini dia tayangannya. Wah lucu banget nih orang nih gambarnya. Aduh parah. Aduh parah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa bahaya lu. Siang-siang gini sambet lu ntar. Elah yang ada malah saya tanya buat sambit. Bujuk deh lu. Lu kalau udah kesambet aja tahu rasa lu. Ini kita ke masjidnya, kita sholat zuhur. Ah males. Kagak sholat aja Allah sayang sama gua. Buktinya rezeki gua lancar. Gua dikasih sehat. Astagfirullahaladzim. Lu kena istidraj lu ntar. Apa itu sih Raj? Nah ini dia ya, mungkin ini satu pelajaran buat kita berbicara masalah tentang istidraj ini. Mungkin buat Habib bisa menjelaskan nih sebenarnya bicara tentang istidraj ini apa. Dan apakah benar setiap orang yang tidak sholat ya. Atau mungkin bahkan mengabaikan perintah Allah tapi rezekinya tuh lancar banget. Ini suatu azab katanya. Bukannya yang dinamakan dengan istidraj. Bukannya nikmat dari Allah itu satu rezeki gitu loh. Kenapa Allah kok malah memberikan nikmat bukan teguran sama orang-orang yang mungkin gak taat sama Allah. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Baik, permisi para guru, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, kemudian juga Mas Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita melihat ya ada video yang menjelaskan orang, wah saya dengan segala macam kenikmatan padahal saya enggak sholat, ya enggak puasa dan sebagainya. Apakah itu nikmat dari Allah? Nah, kita perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan menikmati itu dengan satu kenikmatan tapi jebakan ya. Kalau bahasanya Mas Fadli tadi jebakan Batman ya. Jebakan Batman benar ya. Jadi namanya istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Dan ketika mereka itu melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka segala pintu-pintu kenikmatan. Ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dan sampai ketika mereka kemudian menikmati, bergembira ria, bersukacita dengan nikmat-nikmat itu, maka kemudian kami ambil mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong sehingga mereka kemudian terdiam berputus asa. Nah, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini bagi orang beriman adalah ujian. Kata Allah, Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya ini sudah beriman ya Allah, padahal belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah kemestian bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat orang-orang yang sangat mulia. Nabiullah Nuh alaihissalam diuji dengan keluarganya, anaknya kemudian menjauh daripada dakwahnya, istrinya juga menjauh dengan dakwahnya beliau, tapi beliau bersabar. Ada Nabiullah Ayub alaihissalam diberikan cobaan dengan penyakit, lalu kemudian dia bersabar. Ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibakar, disiksa, tapi kemudian dia bersabar. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah justru banyak cobaannya. Jadi kalau kita hidup enak-enak, nggak pernah dikasih ujian, bahkan kemudian kita nggak taat sama Allah, maksiat kepada Allah, itu kita harus takut. Intabih, ya, waspadalah bahwa mungkin kita termasuk orang yang diberikan istidraj. Kenapa? Karena sudah dibenci sama Allah, karena jauhnya kita dari Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya kita istighfar kepada Allah, lalu kita taati apa yang Allah perintahkan. Lalu ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita bersabar sambil merasakan bahwa inilah bahwa saya insya Allah berada di jalannya para nabi. Amin. Yang penuh dengan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kemudian menjadi orang yang selamat. Saya kira demikian. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habib. Jadi penjelasannya gampang ya, bukan berarti ini berbicara tentang orang yang dikasih nikmat ini adalah sesuatu yang bermanfaat gitu buat dirinya nanti kelak di akhirat ya. Belum tentu. Kadang-kadang justru menjebak dia supaya dia terlena terus, dan semakin terlena akhirnya dia makin melupakan tuh yang namanya akhirat, ya nauzubillah min zalik. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah ya, ada lagi nih, saya punya tayangan nih buat jamaah tentang videonya demi viral konten nih di TokTok nih ya. Para pemuda ini berjoget di tengah jalan dan akhirnya diamankan petugas. Astagfirullahaladzim. Kita lihat tayangannya, ini dia. Beginilah video yang viral di dunia maya beberapa hari terakhir. 4 pria menggunakan seragam sekolah dasar itu berjoget di tengah jalan. Diketahui lokasi tersebut berada di perempatan Sarworini, Situbondo, Jawa Timur. Pemuda itu menari untuk konten YouTube-nya saat traffic light menunjukkan lampu merah. Goyangan TikTok itu pun menuai kecaman dari warga, mulai dari seragam SD dengan menggunakan rok, hingga aksi nekatnya yang membuat bahaya pengendara jalan. Mereka langsung dijemput oleh aparat kepolisian ke kantor unit Satlantas Polres Situbondo. Di hadapan polisi, pemuda asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso itu sempat bersitegang. Mereka menganggap aksi jogetnya sebatas konten hiburan semata. Nah ini dia nih, konyol nih orang nih namanya nih untung. Langsung ditangkap nih, bagus nih, Masya Allah petugas nih, pinter banget nih ya. Jadi yang kayak gini tuh jangan didiamin terlalu lama gitu loh, bahaya nih, nanti orang contoh makin banyak gitu loh. Nah sekarang nih buat Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya Ustadz nunduk aja Ustadz, kenapa Ustadz? Aku bayangin kalau Mas Fadli yang jawab. Ya Allah jangan saya juga. Nih pertanyaannya Ustadz nih, apa benar jika orang nih ya yang dikenal secara tiba-tiba bahkan viral karena melakukan sesuatu yang bisa menjadi ini juga katanya azab juga nih dari Allah yang dinamakan istidraj. Karena katanya Allah ini jika menyayangi hambanya maka Allah akan memviralkan dirinya di langit. Bukannya di bumi. Kalau di bumi ini apalagi hampir ketabrak mobil ini konyol. Matinya mati konyol. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Izin Nabi. Silakan Ustaz. Izin sasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah, di hari ini 23 Sya'ban 1442 Hijriah, pertanda 7 hari lagi menuju Ramadan, alhamdulillah. Nah kalau berbicara tentang ketenaran, bisa jadi itu adalah istidraj. Kita lihat dulu reaksinya. Kalau dia timbul kesombongan terhadap kebenaran, tidak mau menerima nasihat, menolak kebaikan, maunya menang sendiri, ini dikhawatirkan menganggap dirinya sudah hebat, jadi tidak peduli dengan sekitarnya. Ini termasuk adalah bentuk istidraj. Artinya apa? Menganggap ini sudah aman,
mereka merasa aman sehingga tidak peduli dengan sekitarnya. Apalagi amba dunia dan cinta dunia. Inilah bagus tadi kata Mas Fadli, bukankah kalau mau Allah inginkan tenarnya di langit, bukan tenarnya di bumi. Maka ini bagus, harusnya tenarnya di langit. Artinya sibuk dengan amal kebaikan untuk menuju akhirat. Karena orang cerdas itu adalah orang yang memikirkan persiapannya untuk hari kemudian. Bukan hari sekarang. Karena kalau sekarang ini berapa lama sih orang tenar? Berapa lama sih kuatnya tubuh ini melakukan maksiat? Nauzubillah summa nauzubillah. Justru siksaannya lebih parah. Makanya hati-hati. Kalau tenar di dunia bisa jadi dapat pujian di dunia, tapi belum tentu karena bisa jadi di akhirat nanti dapat cemooh. Karena kenapa? Tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Bahkan nauzubillah summa nauzubillah menjadi hambanya dunia, hamba harta. Bukankah kita harusnya mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah? Sekali lagi, kalau hamba dunia itu hina, hamba harta itu hina, apalagi menjadi hamba manusia, berarti budak. Harusnya kita menjadi hambanya Allah. Kemudian tenar di dunia tapi tidak tenar di akhirat. Gimana nih? Apakah ini istidraj juga? Ketika dia sudah tamak dan rakus pada dunia. Tidak memperhatikan lagi halal haramnya. Tidak mengikuti lagi peraturan. Kan ada aturan. Aturan syariat, aturan adat, dan aturan hukum yang berlaku. Negara. Jadi ini harus dilihat dulu. Nah, kalaupun kita alhamdulillah tenar. Seperti Ustaz Sam seperti Ustaz Sam dia tangannya ke sana. Tangannya ke sini udah tinggal nunjuk doang, masih nggak mau aja. Tenar Ustaz Sam yang alhamdulillah lagi tenar jadi CEO Tok ya. Jadi alhamdulillah itu artinya luar biasa. Pernikahannya ditonton banyak orang, dinanti banyak orang. Itu wajar. Tapi dalam artian sepanjang tidak ada yang namanya kerakusan, ketamakan. Walaupun acaranya mendem ya. Mendem. Mendemnya maksudnya mendem gimana tuh? Beritanya tidak terlalu kedengaran. Oh iya. Karena ada perkawinan yang bertumpuk dengannya. Jadi apa lagi? Yang paling bahaya ada orang tenar namun berbuat kezaliman terus menerus. Inilah yang membahayakan. Tapi kalau ketenaran itu membuat apa? Membuat jadi syiar, membuat jadi kebahagiaan, menjadi teladan. No problem. Berkah namanya. Berkah namanya. Benar. Justru jadi kebaikan buat yang lain. Masya Allah. Gara-gara tenar kan bisa dapat jodoh. Iya, amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan nih katanya nih. Apakah benar nih jebakan istidraj atau orang-orang yang selalu maksiat tapi hartanya tetap banyak. Nah serta kehidupannya lancar. Nah ini katanya nih Allah nih gak mau nyadarin dia nih. Bahkan diingatkan dirinya sama orang lain tetap aja nih dia gak ngerti. Keluarganya udah ngomong dan lain-lain. Nah berarti katanya nih Allah ini udah menutup pintu kebaikan dalam hatinya. Nah kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam? Ya. Habib guruku Ustadz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli yang dimuliakan Allah. Serta para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Orang yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah haknya Allah. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Kita mengatakan oh dia istidraj tidak mungkin dapat hidayah. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Karena siapapun berhak mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau pertanyaannya adalah apakah orang yang telah bermaksiat mendapatkan banyak nikmat tapi lalai untuk meminta kepada Allah, lalai untuk bersyukur kepada Allah, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sulit mendapatkan hidayah? Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dibaca ketika kita sholat? Ketika orang sholat yang salah satu menjadi rukun qauli adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa muncul istilah yang namanya istidraj? Karena ternyata terkadang lebih mudah seseorang mengingat Allah dikala dia susah.
Lebih mudah mereka mengingat Allah di kala mereka sakit. Lebih mudah untuk mengingat Allah di saat mereka kekurangan. Ya Allah, di mana Engkau ya Allah? Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, aku lagi kesusahan. Mudah untuk mengingat Allah. Tapi di saat senang, ternyata kita telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diminta untuk 5 waktu dalam sehari sholat, 5 waktu yang wajibnya, yang fardunya, di mana kita 17 rakaat, yakni 17 kali membaca suratul Fatihah, karena kita diminta bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan setelah bersyukur, apa permintaan kita kepada Allah? Ternyata tentang hidayah itu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk. Kenapa? Orang-orang yang telah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi memang mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan kita penilainya, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh hanya Tuhanmu yang tahu yang mana yang disesatkan dan yang mana yang diberikan hidayah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam masa penjelasannya. Nah sekarang nih buat kita nih jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Saya mau tanya sama Habib Nabil lagi nih. Mohon izin sebelumnya Habib ya. Ada pertanyaan nih Habib. Apakah benar nih ada beberapa bentuk bahkan tingkatan dari istidraj ya. Yang terkena kepada manusia. Dan apa aja tuh Habib kalau boleh penjelasannya Habib? Masya Allah, insya Allah akan saya jawab setelah yang satu ini. Oh berarti panjang ini ya. Ya udah deh, buat yang di rumah ya. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.